Bab 557. Segera setelah ini dikatakan, para penyembah saling memandang, dan kemudian melihat ke bawah ke bulan, di mana mereka semua menunjukkan mata serakah. Bagaimanapun, kekuatan gadis itu tidak lemah, dan kualifikasinya juga sangat bagus. Jika dia bisa diterima oleh keluarganya, dia bisa menjadi bibit dari murid elit. Terlebih lagi, peralatan bermutu tinggi, sebagai master, tidak boleh diurus oleh orang lain. Memikirkannya seperti ini, pria tua yang kaya sepanjang hari ini menunjukkan sepasang senyum ambigu. Haha, gadis ini terlihat baik. Saya belum menerima murid selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan membawanya kembali ke pintu. Seorang lelaki tua dengan rambut putih menyipitkan matanya, memandang semuanya, dan mengumumkan kepemilikannya atas Yuir. Atau 3 harta sihir. Tetapi begitu suaranya jatuh, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Saya berkata, yang lebih tua, jangan membuat keputusan secara pribadi. Saya sangat menyukai gadis kecil ini. Saya akan mengajarinya sendiri di masa depan. Hei, Gu yang lebih tua, kamu bertindak terlalu jauh. Aku memintamu untuk membawanya lebih dulu. Apakah kamu ingin merampok cinta orang-orang? Mata yang lebih tua tertuju pada seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan janggut hitam tidak jauh. Bahwa jika ingin menyemburkan api di mata, tampak saling memperingatkan, kalian ya jangan berdebat dengan saya, kalau tidak saya akan tidak sopan. Tapi tetua-tua itu mendengus dan tidak peduli. Namun, tepat pada saat ini, dengungan kecil lainnya tiba-tiba dikeluarkan, aku bilang kalian berdua terlalu sombong. Sudahkah kamu meminta kami semua untuk mengambil gadis ini sebagai muridmu? Hei, kamu wang tua yang tak tahu malu, kamu telah menerima banyak siswa tahun lalu. Saya tidak ragu untuk berdebat. Sekarang saya kesulitan melihat salah satunya. Apakah kamu masih ingin membuat bilah horizontal? Alisnya tidak terasa bergidik, tetua yang segera dengan marah menegur sebuah suara. Penatua kuno juga ada di samping dan berkata, ya, kamu memiliki murid paling banyak setiap saat. Sekarang wajah apa yang kamu miliki untuk bertarung dengan kami? Cepat dan tetap di tempatmu. Jangan menghalangi kami. Haha, kalian berdua bergabung untuk mendorongku keluar sekarang, kan? Tidak mungkin, aku dulu mengambil banyak murid, tetapi kamu memilih sisanya. Aku tidak terlalu peduli kali ini. Aku akan mengambil ini. Murid ke tempat duduk saya dalam hal apapun. Murid mata tiba-tiba membeku, tetua Wang segera minum suara, sikap tegas yang tidak biasa. Jadi, ketiganya mulai bertengkar, tetapi segera, para tetua dan penyembah lainnya bergabung dan berebut untuk merampok. Untuk sesaat, seluruh arena seni bela diri merajalela, bumi bergetar dan berisik. Semua murid yang menonton tercengang. Sekali waktu, mereka telah melihat para penatua dan penyembah yang bermartabat dan khusyuk ini, dan bertengkar hebat dengan mereka. Sekarang bahkan untuk menerima seorang murid, hampir mulai bergerak, ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan semua orang hadir tanpa berkata-kata. Pada saat yang sama, melihat ke arah di mana bulan penuh dengan kecemburuan. Di masa depan, mereka akan terkenal di masa depan. Dan roh bulan melihat semua ini, juga wajah bersemangat, untuk saudara perempuannya, memukul lubuk hati bahagia. Dia melirik semua orang dengan dingin dan mencibir padanya. Ketika dia melihat persembahan untuk batu itu, dia tidak tahu rencananya. Saya khawatir dia berpikir bahwa gadis kecil ini adalah bidak catur yang telah dia kembangkan secara diam-diam selama bertahun-tahun dan secara khusus digunakan untuk menekan murid-murid dalam. Sekarang dia akan diterima di pintu, diletakkan di bawah kendali mereka sendiri, setara dengan penghapusan bidak catur. Sayangnya, bidak catur itu tidak dibudidayakan oleh sang patriark sendiri, tetapi oleh penggemar Zuo. Bahkan jika yang ini ditinggalkan, selama kipas Zuo masih di kamar pekerja, ia dapat menyesuaikan yang berikutnya kapan saja. Dia adalah Tuhan, tetapi jangan khawatir tentang itu. Memikirkan hal ini, bulan jahat tidak merasa lebih bahagia di bawah hati, berulang kali memuji cara penggemar Zuo, pengerjaan yang luar biasa. Setidaknya,
Jika dia ingin melatih orang luar menjadi seperti ini dalam waktu singkat, sangat sulit untuk melakukannya. Selain itu, dia adalah tuan dari Patriark. Tidak mudah melakukan ini karena dia berada di bawah pengawasan seluruh klan. Sekarang penggemar Zuo membantunya untuk mengurusnya. Dia lega. Setelah melihat dalam-dalam pada Xie Wuyu, dia melihat bahwa dia tidak keberatan dengan proposal ini. Sebaliknya, dia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Apakah dia tidak menginginkan bidak catur ini, atau dia punya rencana lain? Matanya sedikit menyipit, dan Sigong terus memperkuat eksplorasinya. Dia berkata dengan suara keras, semua diam. Klan memuja para tetua. Di siang hari bolong, di depan murid-murid Yunyun, apa standar untuk bertengkar? Untuk sesaat, semua persembahan sesepuh berhenti berkokok dan berkokok. Ketika mereka melihat Xie Wuyu dan Sigong, mereka semua terbatuk canggung, dan wajah lama mereka memerah. Mereka sangat ingin memiliki ketiga harta sihir itu sehingga mereka lupa identitas mereka. Mereka membuat banyak suara seperti tikus. Sekarang saya memikirkannya, itu benar-benar memalukan. Hanya saja mereka masih peduli tentang siapa yang akan mendapatkan gadis dan tiga harta sihir. Sadar sepenuhnya akan pikiran orang-orang tua ini, Sigong tidak bisa menahan senyum dingin. Dia menoleh dan memandang Xie Wuyu dan berkata, Tuan, semua tetua penyembah ingin menerima murid, tetapi hanya ada satu murid yang tidak mudah dialokasikan. Namun, menurut pandangan suamiku, Yuir baru saja membunuh Kate, dan tuannya, Penatua kedua, telah kehilangan murid kesayangannya untuk pertama kalinya. Mengapa Anda tidak membayar magang Yuir kepada dua tetua? Petik 2. Nenekmu beruang, baik kamu Gunung Batu, awalnya sampai akhir, ingin menelan tiga harta ajaib ini, atau kamu. Begitu pernyataan ini dibuat, semua penatua yang disembah sedang terburu-buru dan dimarahi di dalam hati mereka. Mereka semua tahu bahwa kedua tua-tua dan persembahan batu itu bersama-sama. Ketika saatnya tiba, mereka bisa mendapatkan gadis itu dan membawa murid elit ketiga harta. Ini benar-benar bernilai 3 lagi harta sihir kelas atas setelah kematian Kate. Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa para pelayat merasa tertekan. Jika Anda melihat kedua tetua, bagaimana Anda bisa merasa sedih? Tidak ada seorang pun di klan yang tahu bahwa tidak ada murid perempuan di bawah kursi lelaki tua itu yang pernah berlatih dengan pelacur tua ini. Mereka semua dalam kelompok. Ada apa dengan satu orang mati? Ini hanya yang lain. Apalagi yang Anda katakan? Sakiti adikmu. Semua persembahan sesepuh suram, dan kedua murid mereka berkeliaran bolak-balik di dua wajah tua Sigong dan tetua kedua. Secara khusus, kedua tetua, pada saat ini, melihat sosok Yuir seolah-olah mereka sedang menonton sepotong barang. Dari waktu ke waktu, juga sedikit mengangguk, seolah-olah dalam ekspresi identitas. Ketika roh bulan melihatnya, dia tidak merasa sangat cemas. Murid perempuan dari seluruh klan tahu bahwa akan banyak biaya untuk memasuki pintu tetua kedua. Yueling takut ditipu oleh pelacur tua pada awalnya, jadi dia menato kala jengking di wajahnya untuk memperjelas ambisinya. Siapa tahu sekarang, bulan kembali bernasib sama. Kata-kata Sigong tidak cukup baik. Namun, pada saat kritis ini, pria paruh baya dengan pakaian putih dan pakaian putih terkekeh dan berkata, pintu dalam lebih besar dari itu, dan tidak ada keluhan tentang hidup dan mati. Sekarang saya di panggung ini, saya akan meninggalkan hidup dan mati dari pikiran saya. Sebagai penatua, kami telah mempersiapkan hidup dan mati murid-murid kami. Bagaimana kami bisa merasa kasihan pada mereka? Kedua penatua telah direndam di jalan iblis selama ratusan tahun. Bagaimana pikiran mereka bisa begitu naif? Si Gongfeng mengkompensasi gadis itu kepada dua tetua, tetapi dia terlalu rendah hati dan menghinanya. Petik 2. Di bawah hati tidak terasa stagnan, batu menawarkan mata sedikit sipit, menatap orang itu dengan erat, tetapi tidak berbicara. Kedua tetua juga memelototinya dengan ganas dan mendengus marah. Dengan senyum santai, pria itu melanjutkan dengan mengatakan, ini Yueling, seorang murid di bawah kursi saya, yang merupakan saudara perempuan dari gadis itu.
Jika mereka dapat tinggal di ruangan yang sama dan belajar dari satu sama lain, mereka akan benar-benar membuat kemajuan besar. Dan membuat prestasi besar di Asosiasi Naga Ganda. Bai Gongfeng, apa yang Anda maksud dengan ini adalah untuk berdebat dengan saya untuk murid ini? Jangan merasakan dengungan ringan, dua burung Nasariyin yang lebih tua dengan pupil ganda. Dengan cara yang dingin. Sambil tersenyum dan melambaikan tangannya, Bai Gong berkata dengan lemah, aku ingin bertarung denganmu. Apakah kamu pernah bertarung? Aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya demi klan. Kedua saudara perempuan itu memiliki pikiran yang sama dan saling membantu, yang merupakan cara terbaik untuk mengembangkan kekuatan klan di masa depan. Kamu, Jenggot tidak bisa menahan gemetar, tetapi kedua tetua itu marah, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Ketika matanya menyipit, korban batu berkata dengan dingin, persembahan putih, apa yang Anda maksud dengan menyembah dan menekan para penatua? Hei, bisakah kamu? Sigong, bukankah kamu biasanya melakukan hal yang sama? Pada saat ini, ada cibiran telanjang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat bahwa pria itu adalah seorang lelaki tua yang kurus dengan jubah kain kabung di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sambil menggoda dan menggali kotoran telinga, dia sebenarnya mencemooh persembahan batu. Wajahnya sedikit tenggelam, dan Sigong mendengus, Qigong, apakah kamu ingin datang dan bergabung dengan kami? Tentu saja, ini terkait dengan kekuatan calon murid klan. Aku tidak akan melepaskannya. Dengan seringai, Qigong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan meluruskan dadanya. Di wajahnya, Anda tidak bisa tidak mencengkeram tinju batu gong. Jahat tidak ada bulan di samping untuk melihat, hati lebih dari mencibir. Persembahan putih dan persembahan Qi masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat dalam persembahan. Mereka bisa bersaing dengan persembahan batu dengan bergandengan tangan. Awalnya, air sumur di antara mereka tidak menyinggung sungai, dan tidak ada keluhan besar. Sangat disayangkan bahwa persembahan batu menjadi sombong karena dicampur dengan para tetua. Pada saat yang sama, dia serakah dan ingin menggantikan murid elit ini. Jadi dia mencoba menyingkirkan para pesaing, dan akhirnya jatuh ke tangan kedua jamaah. Murid mereka, Kui Lang Yueling, ditempatkan di kamar pekerja tanpa alasan. Mereka tidak berpikir begitu. Namun, baru-baru ini, harimau hantu sering merancang untuk menemukan kesalahan dan melenyapkan murid-muridnya satu persatu. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka menjadi sasaran kelompok pria ini. Tidak mungkin. Setelah mengetahui bahwa kedua kekasih telah memberikan kontribusi besar di ruang layanan, mereka menghubungi pasukan sesegera mungkin untuk mengeluarkan mereka. Pada saat yang sama, mereka menjadi marah dengan Sigong. Bisa dikatakan kombinasi Bai Gong dan Qigong dipaksakan oleh Sigong. Tapi baguslah. Akhirnya seseorang dapat menahan orang-orang yang melanggar hukum ini. Mulut Xie Wuyu menyilangkan lengkungan aneh, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat orang-orang. Dia berkata dengan suara keras, jangan bertengkar. Klan ini tahu bahwa boleh siang mah. Saat bertemu Qian Lima, semua orang ingin mengambilnya untuk digunakan sendiri. Namun, saya ingin meminta pendapat Anda. Jika ada perselisihan antara tuan dan murid, 1000 li kuda akan terbuang sia-sia, tetapi klan akan kalah. Petik 2. Mendengar ini, mereka semua mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuan mereka, dan kemudian mereka melihat Yuir di atas panggung dengan wajah panjang. Berharap untuk membiarkan dia memuja dirinya sendiri sebagai seorang guru. Xie Wuyu juga memandang Yuer dan berkata, gerbang dalam berbeda dari gerbang luar. Semua murid gerbang dalam berlatih di bawah bimbingan tuannya. Pintu siapa yang ingin Anda sembah? Katakan sekarang. Di mata yang bingung, Bulan melihat sekeliling, tetapi yang dia lihat hanyalah senyum palsu. Untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana memilih. Roh Bulan di kejauhan adalah mata yang kuat ke Bulan, biarkan dia menyembah di bawah pintu persembahan putih. Nak, jika kamu tidak ingin mati, kembalilah ke kamar portir. Tiba-tiba, suara usia tua tiba-tiba masuk ke telinganya,
membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah 3 bulan pengalaman ini. Kamu harus mengerti bahwa yang kuat tidak pernah bertanya dari mana mereka berasal. Tubuhnya sedikit bergetar. Yuer menundukkan kepalanya dan merenung untuk waktu yang lama. Melihat parang di tangannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membungkuk dan menangis. Beritahu Tuhan, kamu telah membuat keputusan. Tolong kirim aku kembali ke kamar pelayan. Apa? Pupil mataku membeku. Mereka semua tercengang ketika mendengar suara itu. Mereka tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Bab 558. Dia apa yang baru saja dia katakan? Murid itu menatap sosok muda itu, kehilangan akal. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Dia meminta untuk pergi ke kamar porter? Seharusnya tidak salah. Aku mendengar dia mengatakan itu juga. Murid lain, juga Biksu Zanger, bingung. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan para penatua dan penyembah, terkejut dan tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Sebagai bagian bawah klan, ruang lain-lain yang digunakan untuk menghukum penjahat dan melenyapkan para murid selalu dilemparkan ke dalamnya. Dan tidak ada yang meminta untuk memasuki tempat hantu semacam itu atas inisiatif mereka sendiri. Tapi sekarang, masa depan cerah gadis kecil itu, harus mengambil inisiatif untuk memasuki tempat seperti itu, benar-benar membingungkan. Dengan matanya yang sedikit menyipit, Xie Wuyu memandangnya dalam-dalam dan berkata dengan lemah, Yuer, kamu dapat berpikir jernih bahwa begitu kamu memasuki layanan, kamu tidak akan memiliki masa depan. Ini adalah Jedi, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Keluar dari itu. Ketika Yueling mendengar itu, dia juga dengan cepat mengedipkan mata padanya dan membiarkan dia berubah pikiran. Kakak perempuan tidak memiliki cara untuk memasuki tempat seperti itu, tetapi sekarang kamu adalah seorang gadis dengan masa depan yang cerah. Mengapa Anda mengebor jalan buntu dengan satu pikiran? Ini bukan penghancuran diri. Tetapi Bulan merenung sedikit, masih dengan tegas mengangguk, Tuan. Bulan telah memutuskan untuk pergi ke kamar portir, jangan pernah menyesal. Yah, itu keputusanmu sendiri. Aku tidak pernah memaksa siapapun. Mulai hari ini, kamu adalah murid ruang pelayan. Pergi. Wajah Xie Wuyu acuh tak acuh dan melambai tanpa ampun. Si Gongfeng melihat sesuatu yang salah di hatinya. Dia dengan cepat melengkungkan tangannya dan berkata, Tuhan, ini tidak benar. Bagaimanapun, ini adalah bakat. Jika dia ingin pergi ke kamar porter dan tidak mau berkontribusi pada klan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Yah, tidak ada gunanya bahkan jika kamu tidak punya niat untuk tinggal. Dia menggoyangkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, singkatnya, kamu dapat mengingatnya untukku. Mulai sekarang, gadis ini akan menjadi pelayan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Jika kamu benar-benar memiliki terlalu banyak pikiran untuk digunakan, Anda sebaiknya memikirkan pintu dalam 3 bulan kemudian. Ini adalah kesempatan bagi murid-murid Anda dan juga kesempatan bagi Anda. Jangan sampai hilang lagi. Petik 2. Setelah itu, Bulan jahat menyapu lengan panjangnya, dan Tiking pergi dengan wajah. Sepertinya dia masih marah. Yuir tidak memberinya wajah barusan. Dia mengingatkannya bahwa dia masih memutuskan untuk memilih ruang layanan. Hanya saja yang tidak dilihat oleh siapapun adalah, pada saat dia hendak pergi, sudut mulutnya disilangkan dengan semacam senyum aneh. Melihat dalam-dalam bagian belakang Bulan jahat berangsur-angsur menghilang, Si Gong sedikit mengernyit, memelintir janggutnya dengan ringan, dan matanya bersinar. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang salah di dalamnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan melemparkan gadis kecil itu ke kamar pelayan dengan sangat gembira. Apakah dia meninggalkan putranya, atau apakah dia memiliki makna mendalam lainnya? Mengambil napas dalam-dalam, Si Gong menoleh dan menatap yang lebih tua, tetapi dia juga mengerutkan kening. Meskipun selama periode ini, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Tapi semuanya ada di matanya, di hatinya, dan di otaknya. Dia memikirkan Tao. Harimau hantu, ikut aku.
Juling melirik harimau hantu, yang lebih tua membuat suara samar, dan kemudian langsung pergi. Harimau hantu itu menyembah dari jauh, dan dengan cepat mengikuti. Dalam beberapa saat, kedua orang itu satu demi satu, dan segera menghilang. Ketika si Gongfeng melihatnya, dia juga memberi isyarat kepada Liu Su dan mendiskusikan beberapa hal. Segera, sisa persembahan tetua tersebar. Tetapi orang-orang melihat bayangan bulan yang indah di atas panggung, mereka semua curiga, tetapi juga kasihan. Sayangnya, harta sihir itu tidak diambil alih oleh kepala. Anda tidak dapat merampok mereka secara langsung. Jika ini masalahnya, bukankah Anda memberikan kebenaran kepada orang lain dan melakukannya sendiri? Pada saat itu, belalang menangkap jangkrik, kutilang kuning ada di belakang, dan membuat gaun pengantin untuk orang lain, yang sangat disayangkan. Satu sama lain saling memandang, rubah tua diam-diam, menunggu orang lain melakukannya untuk diri mereka sendiri, dan kemudian menuai keuntungan. Mau bagaimana lagi, semua orang saling menertawakan dua kali, lalu pergi dengan marah. Hanya Yuer dan Kuilang dan Yueling yang tinggal di atas panggung untuk bertukar sapa. Gadis bodoh, mengapa kamu ingin pergi ke tempat hantu itu? Kakak, aku tidak mudah untuk keluar dari sana. Roh bulan beberapa mengeluh, tetapi lebih untuk menghargai, mata juga diliputi air mata. Tidak masalah. Saya pikir lebih baik menjadi lebih kuat di sana. Bukankah itu yang diinginkan saudara perempuan saya? Anda tahu, saya tidak membunuh KT untuk membalaskan dendam kita sekarang. Mendengar ini, dua orang tidak merasakan leng, langsung mengerti arti bulan. Ya, dalam 3 bulan, itu akan membawa orang ke posisi baru. Siapa dalam pemujaan para tetua sekte yang memiliki kemampuan seperti itu? Mungkin lebih baik bergaul dengan orang itu daripada menjadi murid elit. Untuk sementara, mata mereka menjadi panas, terutama Kuilang, yang memiliki seorang putra untuk dikultivasi. Ribuan meter jauhnya di hutan, 3 sosok Grey, untuk melihat orang-orang secara bertahap pergi. Juga agak kecewa, meskipun sebagian besar kekuatan gadis kecil itu dibesarkan oleh 3 harta sihir teratas. Tidak dapat disangkal bahwa Yin murni miliknya kekuatan Yuan dingin benar-benar sangat langka. Jika Anda dapat melakukan pekerjaan pelatihan dengan baik, bahkan di antara siswa elit, itu akan luar biasa. Sosok abu-abu melihat dua lainnya. Mengangguk sedikit, kedua pria itu juga setuju satu sama lain. Tetapi segera mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum, tapi sayang sekali bocah Wu Yu mengirimnya ke kamar pelayan lagi. Kali ini, murid elit kurang 1 bakat. Petik 2. Yah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Wu Yu, sang patriark, melakukan semua yang dia bisa untuk melemparkan semua orang yang berguna ke tempat hantu itu. Keterampilan pedang angin Yin gadis kecil itu benar-benar jauh lebih baik daripada keterampilan mempesona itu. Di masa depan, itu pasti akan bersinar cemerlang di pertemuan naga ganda. Yah, kita tidak perlu mengkritik. Meskipun Wu Yue bertindak kejam, dia tidak bingung dalam urusan besar. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi tuan. Saya pikir ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Lebih baik kita bertanya padanya. Ngomong-ngomong, kita juga bisa menyelesaikan masalah bocah itu. Kita tidak bisa menginginkan orang lain, tetapi bocah itu harus menjadi elit. Petik 2. Dua lainnya mengangguk satu demi satu. Dan kemudian 3 bayangan abu-abu menghilang dengan deru, dan hutan menjadi tenang kembali. Di sisi lain, penggemar Zuo kembali ke kamar tempat dia pergi untuk waktu yang lama. Haha, sepertinya aku dilahirkan untuk menjadi pelayan. Terkekeh, penggemar Zuo segera berjalan ke pintu ruangan yang dikenalnya dan berteriak, apakah Yuan tua ada di sana? Aku kembali. Dengan mencicit, pintu yang rusak terbuka perlahan. Dan wajah rendah hati Yuan muncul di depan kipas Zuo lagi, tertawa, hei, hai pengurus rumah tangga Zuo. Kamu tidak bisa keluar dari taman gunung belakang. Bagaimana kamu bisa punya waktu untuk datang, kembali? Petik 2. Oh, 2 orang itu menyuruhku membersihkan kebun selama sebulan. Aku sudah di sini selama 3 bulan. Bukankah aku harus kembali? Tidak merasa tertawa,
kipas Zuo masuk ke ruangan, bercanda. Tetapi dengan mengalihkan pandangannya, Tuan Yuan tidak bisa menahan tawa. Anda tidak perlu melakukan ini. Mereka telah menawarkan Anda sebagai dewa. Bagaimana Anda bisa terikat? Meskipun saya memiliki tingkat kultivasi yang rendah, saya masih memiliki penglihatan yang baik setelah hidup begitu tua. Kamu lebih baik dari mereka berdua. Sekarang mereka kembali ke pintu bagian dalam. Mereka tidak ada di sini, jadi kamu akan menjadi bos kamar porter. Petik 2. Oh, jangan lakukan itu. Saya sudah terbiasa. Anda yang bertanggung jawab, Tuan Yuan. Di masa depan, sebaiknya Anda melakukannya. Tetapi jika Anda tidak bisa lakukan apa yang kamu mau, aku bisa berdiri di belakangmu, haha. Tanpa diduga, penggemar Zuo tidak bisa menahan tawa. Yuan tua menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, sejak itu, akan ada pengurus rumah tangga Lao Zuo yang akan menjadi pendukung lelaki tua itu. Saya akhirnya bisa menjadikan menantu perempuan saya menjadi ibu mertua, dan memiliki prestise seorang bos. Dengan itu, Tuan Yuan menegakkan dadanya dan dengan sengaja menunjukkan tatapan garang. Namun, dengan sosoknya yang kecil, itu membuat orang merasakan semacam perasaan yang tidak mencolok, yang membuat penggemar Zuo tertawa lebih dari sekali. Ketika Yuan melihatnya, dia juga menggaruk kepalanya dan tertawa malu-malu. Untuk sesaat, suasana di antara kedua orang itu sangat harmonis, seolah-olah dua teman lama yang telah bersama selama bertahun-tahun sedang berbicara satu sama lain. Perasaan seperti ini, yang belum pernah dirasakan oleh penggemar Zuo. Ini bukan untuk mengatakan bahwa penggemar Zuo tidak memiliki orang yang kredibel sebelumnya, seperti Li Jingtian dan Qiu Yanhai, yang merupakan bawahannya yang kuat dan layak untuk dipercaya. Tapi itu juga hubungan antara atasan dan bawahan. Jika mereka memiliki hubungan dari hati ke hati, mereka tidak dalam suasana hati yang baik dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi Yuan tua ini benar-benar membuatnya merasa bahwa dia bisa berkomunikasi satu sama lain secara setara. Bahkan, dalam percakapan seperti itu, dia benar-benar merasa telah mendapatkan sesuatu, dan lebih dari sebelumnya. Jadi untuk kekuatan ini tidak terlalu bagus, tetapi suasana hatinya sangat tinggi. Penggemar Zuo adalah untuk memainkan rasa hormat yang paling dalam, tidak pernah memiliki ide untuknya. Di matanya, Tuan Yuan adalah raksasa spiritual, layak mendapatkan perlakuan yang sama. Pengurus rumah tangga Zuo, saya dengar Anda telah berlatih selama 3 bulan-bulan itu, dan Anda ingin dia berurusan dengan KT? Tiba-tiba, Tuan Yuan bertanya. Menatapnya dengan dalam, penggemar Zuo juga tidak menyembunyikan, mengangguk ringan, ya, dan tidak ada kecelakaan, sekarang sedang memainkannya. Ya, karena mereka berkelahi, mengapa kamu kembali begitu santai tanpa menonton? Alisnya bergetar, cara lama meragukan Yuan. Tanpa tersenyum, Zuo Fan berkata tanpa ragu-ragu, di mana? Mengapa saya harus menjaganya? Dia pasti menang. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, kali ini saya pada gadis itu, tetapi saya kehilangan darah saya. Dengan itu, jari-jari kipas Zuo berdetak, dan nyala api hijau menyala. Melihat ini, Tuan Yuan tidak bisa menahan kelopak matanya dan berkata, ini adalah... aku seorang alkemis. Aku menemukan semacam api secara tidak sengaja. Zuo Fan merenung sejenak, menanggalkan rahasia Qingyan, dan kemudian berkata, api jenis ini dapat melindungi Dewa Yuan. Tetapi juga dapat melukai Dewa musuh. Saya menggunakannya untuk memperbaiki versi mutiara penguat jiwa yang diperkuat, Qingyan Zhu. Ini berisi kekuatan api ini. Bahkan jika dia adalah dewa di alam, selama dia menggunakan roh asli untuk mempengaruhi, dia akan dimakan kembali oleh api ini. Meskipun tidak ada banyak kekuatan di dalamnya, itu cukup untuk membakarnya untuk sementara waktu. Kedua murid Yuan tua memandang api hijau tanpa berkedip. Wajahnya penuh horor. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan dalam api, meskipun tenang, mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi, yang tidak bisa diremehkan. Pelayan Zuo, mutiara yang memperbaiki jiwa ini adalah prajurit roh kelas 9.
Bisakah kamu juga memperbaikinya? Haha, tentu saja. Lebih dari itu, aku juga memperbaiki sepasang armor, harta sihir kelas 8, mengunci armor naga. Harta sihir serangan, bulan yin kelas 8 Ming Dao. Katamu, ambillah benda-benda ini untuk dibandingkan, bagaimana mungkin dia gagal? Jika dia benar-benar dikalahkan, itu hanya bisa membuktikan bahwa dia memang terkutuk. Zuo Fan sedikit mengangkat alisnya dan membuat suara bangga. Seolah-olah orang kaya sedang memamerkan kekayaannya. Namun, jelas bahwa dia berhasil memamerkan kekayaannya, dan Tuan Yuan tertegun sejenak. Awalnya, saya pikir semua itu adalah miliknya. Tanpa diduga, mereka dibuat sementara. Aku seorang penyuling senjata kelas 9 dan alkemis kelas 10. Saya sangat serbaguna sehingga saya tidak akan membiarkan praktisi lain hidup. Bab 559. Setelah kebodohan sesaat, Yuan hampir melupakan semua urusannya. Ketika dia memikirkannya, dia berkata, "Pelayan Zuo, jika Anda ingin berurusan dengan KT di kontes pintu dalam, Anda tidak lebih dari cukup. Mengapa Anda harus meminjam tangan seorang gadis kecil?" Haha, Tuan Yuan, Anda telah berada di klan untuk waktu yang lama, dan Anda harus tahu lebih baik dari saya pola kekuatan di sekte ini. Dengan senyum misterius, penggemar Zuo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi di matanya, bakat bijak tiba-tiba muncul, tembak kudanya dulu. KT ini hanya peran kecil. Tidak ada salahnya membunuhnya atau tidak. Di awalnya, aku bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati, tapi biarkan dia pergi. Hanya untuk kesempatan hari ini. Sungguh mengejutkan bahwa murid-murid dalam aula dikalahkan oleh murid-murid dari yang luar. Itu juga merupakan kejutan besar bagi seluruh klan. Terutama pria tua di belakangnya seharusnya tidak tahu malu. Petik 2. Tapi ini baru permulaan. Jika kamu mengira aku hanya menamparkan wajah mereka dan menamparkan mereka, kamu salah. Seperti kata pepatah, itu tidak akan pernah bisa dilakukan lagi. Pada gram berikutnya, sekali sukses, itu adalah keajaiban, 2 kali sukses, itu membuat orang ragu, jika itu terjadi 3 kali dan 4 kali. Pintu batin macam apa itu? Itu hanya lelucon. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Mata Yuan tua sedikit menatap. Dia tidak bisa tidak berkata, apakah kamu ingin menggulingkan otoritas pintu bagian dalam? Ya, alasan mengapa gerbang dalam sangat kotor adalah karena para murid elit dipilih oleh gerbang dalam. Pemujaan para tetua mengontrol distribusi sumber daya budidaya. Tetapi jika murid-murid dalam bukan lagi sumber elit, apa alasan mereka harus mendistribusikan manfaat itu? Sambil tersenyum, Zuo Fan memandang Tuan Yuan dan berkata, "Sekarang Anda tahu mengapa saya tidak pergi ke sana secara langsung. Jika saya naik, saya akan senang untuk sementara waktu. Jika orang tua itu memanfaatkan ini kesempatan untuk membuat diakon yang lebih tua, dan menghirup pintu bagian dalam, itu akan setara dengan naik di langit dan turun dalam kegelapan. Saya tidak akan lagi memiliki efek apapun. Karena jika saya melakukan hal lain, saya dapat dianggap sebagai internal jasa. Di masa depan, mereka akan menerima seorang murid dan mulai mendistribusikan kepentingan klan. Saya tidak berpikir bulan jahat ingin melihat hal seperti itu." Namun, begitu suara Zuo Fan selesai, dia segera membuat gerakan diam dan berkata dengan tergesa-gesa, "Pengurus rumah tangga Zuo, kamu tidak boleh tidak tulus. Bagaimana nama patriark bisa disebut dengan santai? Kamu harus menghormati patriark." "Hei, apa yang terhormat? Tidak ada orang luar di sini. Terlebih lagi, bulan jahat hanya menggunakan kesempatanku. Aku tidak akan melakukan apapun padaku karena hal kecil ini." Penggemar Zuo tidak peduli untuk melambaikan tangannya, tidak untuk bilang iya. Dengan senyum pahit dan anggukan, Tuan Yuan mengerti bahwa bocah itu cerdas, bangga, dan tidak bodoh. Tahu kapan, kesempatan apa yang harus rendah hati, kapan, di mana bisa merajalela, benar-benar orang yang sangat bijaksana. Setelah melihatnya dalam-dalam, Tuan Yuan membelai janggutnya, merenung sedikit, dan terus bertanya, "Jadi Anda datang ke kamar portir untuk masalah ini?" "Kurasa begitu."
Bulan jahat mengaturku di tempat ini jauh dari klan, hanya agar aku tidak terlibat dan mencoba memutuskan rantai kepentingan. Sebagai tingkat terendah dari keberadaan, ruang layanan para tetua berada di luar jangkauan. Dan sulit bagi mereka untuk campur tangan. Lebih mudah untuk mengendalikan anak itu, dan sulit untuk membuatku mendapat masalah. Fan Zuo berpikir sedikit dan membuat suara samar. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Wu Yu ini selalu dikenal karena kekejamannya dalam Zhongmen. Hanya sedikit orang yang berani mengkritiknya di belakang punggungnya. Saya tidak menyangka bahwa sekarang ada anak laki-laki yang tidak takut pada bumi. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak menghormatinya. Jika membiarkan dia tahu, pasti marah 3 mayat dewa melompat kaki tidak bisa. Tapi saya pikir dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan anak ini. Seperti yang dikatakan Zuo Fan, siapa yang membiarkanmu menggunakan orang lain? Menatap kipas Zuo lagi, Yuan terkekeh dalam hatinya, dan kemudian berkata, menurut apa yang kamu katakan, berapa banyak lagi orang yang ingin kamu latih nanti? Namun, apakah menurutmu selain gadis kecil itu, seseorang akan bertanya? Anda untuk pelatihan khusus untuk menantang murid batin? Gadis kecil itu tidak memiliki jalan keluar. Otot dan pembuluh darahnya rusak dan masa depannya tidak pasti. Dia bersedia bertarung dan memenangkan Tiandan Anda. Jika orang lain, siapa yang ingin mati untuk menyentuh murid-murid internal dari Tunggul? Yah, mungkin tidak sebelumnya, tapi sekarang setidaknya akan ada satu. Tanpa tersenyum, penggemar Zuo sepertinya telah meramalkan segalanya. Sebelumnya, mereka tidak berani. Mereka tidak percaya dengan cara saya. Tapi setelah selusin iklan langsung, setidaknya Nakuilang harus mengirim putranya kepadanya. Setelah itu semua, setiap orang memiliki hati yang kuat. Selain itu adalah jalan pintas ke pedalaman dan elit. Kemudian, jika Kui Gang menang lagi. Petik 2. Lebih banyak orang akan mengikuti. Segera, cara untuk menjadi tuan dari murid elit bukan lagi pintu dalam, tetapi di tangan pengurus rumah tangga Zuo. Sebelum kipas Zuo selesai berbicara, Tuan Yuan bergumam dan merenung secara diam-diam. Akhirnya, esensi matanya menjadi semakin kuat. Dia memandang kipas Zuo dan berkata, dengan cara ini, pintu bagian dalam akan benar-benar di atas kepala. Sungguh rencana untuk menyingkirkan bagian bawah. Namun, itu membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Bang bang bang. Sebelum suara kata-kata lama Yuan jatuh, kipas Zuo menamparkan dadanya dengan keras dan berkata dengan bangga, tidak masalah. Aku akan mengambil semua sumber daya budidaya dari murid-murid sekte strategi sihir. Desis. Dengan menghirup udara dingin, Tuan Yuan menatap wajah Zuo Fan dari dekat. Dia tampaknya tidak menyombongkan diri, dan hatinya bahkan lebih ketakutan. Dari mana dia datang? Dari mana dia datang sebelumnya? Keluarganya begitu kaya. Keajaiban Ceezong kami telah berbasis di Shizu selama ribuan tahun. Anak ini adalah tangan yang besar. Matanya menoleh dari sisi ke sisi, dan Tuan Yuan terus menghitung dalam pikirannya. Jika anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang hebat, mengapa Anda hanya melakukan beberapa gerakan kecil? Lakukan saja dengan baik. Matanya sedikit menyipit. Yuan tampaknya telah mengambil keputusan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan menghela nafas. Namun, meskipun rencana ini tinggi, pengurus rumah tangga Zuo adalah pria yang baik. Tetapi apakah Anda pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi pada murid-murid yang didesak oleh Anda untuk menantang pintu dalam? Bagaimana kita bisa menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama, memasuki pintu dalam, menjadi pemimpin elit, dan menjadi topik hangat di mata semua orang? Dan menginjak puncak kehidupan mulai sekarang. Alis tidak terasa menusuk, Zuo Fanli tentu saja tidak bisa menahan senyum. Yuan tua menatapnya dengan cermat. Benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Alisnya sedikit bergetar. Penggemar Zuo masih menatap mata Yuan yang dalam. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tertawa dan berkata, "Yah, esensi lelaki tua itu adalah Tuan Yuan.
Memang benar bahwa mulai sekarang, para murid yang akan dikirim ke gerbang dalam tidak akan berakhir dengan baik. Pertama-tama, jika mereka mengalahkan murid dalam sebagai murid luar, mereka sudah akan dibenci. Selanjutnya, dalam magang, orang-orang tua itu akan iri dengan harta sihir mereka. Tidak peduli siapa yang mereka pilih, mereka akan memiliki banyak harta karun. Jumlah Liangxi. Secara khusus, Yuer, gadis itu, berada di bawah kursi persembahan putih. Jika dia memilih Bai Gong, tetua kedua, Tuan Kate, pasti akan membalas dendamnya. Jika dia memilih tetua kedua, karena hubungan kakak perempuan, dia harus dicurigai oleh orang tua, dan akhirnya tidak akan baik. Jika Anda memilih penatua lain untuk menyembah dia, akan ada lebih banyak musuh. Bai Gong tidak akan melindunginya. Penatua kedua akan membenci dia lebih. Pria tua lainnya akan cemburu padanya. Oh, aku khawatir tentang masa depannya. Jangan merasa mencibir, penggemar Zuo tidak setuju untuk lama memuntahkan gas keruh. Tuan Yuan menatapnya dengan senyum ringan dan mengangguk, sepertinya hati pelayan Zuo seperti cermin. Dia sudah mengerti segalanya. Kemudian anak-anak ini secara tidak langsung dihancurkan di tanganmu. Tidak mungkin. Mereka yang membuat prestasi besar tidak menempel pada detail kecil. Mengangkat bahu, Zuo Fan berkata, seperti kata pepatah, tinggalkan mobil dan lindungi mobil. Pion digunakan untuk menyerah. Kali ini, saya sedang menyeberangi sungai dan melempar batu untuk menanyakan arah. Saya memiliki niat sementara, tapi saya tidak ingin mendaur ulangnya. Apakah mungkin pion belaka untuk mundur? Begitu Anda memasuki kamp musuh, Anda harus bergerak maju dan tidak ada jalan keluar. Adapun sejauh mana pion ini dapat bertahan hidup di gerbang dalam, itu tergantung pada sifatnya. Bagaimanapun, saya telah menciptakan momentum ini. Selanjutnya, saya akan menunggu wuyut jahat untuk bekerja sama dengan momentum ini dan merebut kembali kekuatan pintu dalam, dan semuanya akan selesai. Petik 2. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Yuan tua menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sedih, pion sayangnya, tidak peduli bagaimana para murid ini berkata, kamu telah mengajari mereka sendiri. Bahkan jika kamu memperlakukan mereka sebagai alat, sayang sekali untuk menggunakannya hanya sekali. Pengurus rumah tangga Zuo, pernahkah kamu berpikir untuk mengingatnya kembali ke sisimu? Tidak semuanya. Menggelengkan kepalanya perlahan, mata penggemar Zuo sangat tegas. Bukan dari Leng, wajah Yuan tua beberapa keraguan. Mengapa? Bahkan jika Anda merekrut mereka ke rumah pekerja lain-lain, Anda akan menjadi tangan kanan Anda di masa depan. Ini adalah kekuatan Anda sendiri untuk menjadi diaken para tetua sekte. Baik bagi Anda untuk sukses di masa depan. Tidak dibutuhkan. Namun, begitu suara Yuan jatuh, kipas Zuo menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata sambil mencibir, saya tidak perlu meninggalkan apapun di sini. Bagaimanapun, saya datang ke sini karena Wu Yu yang jahat memberinya pil kelas 9 dan membuat kesepakatan. Petik 2. Tuan Yuan, Anda dan saya adalah orang-orang yang telah mengalami banyak perubahan dan memiliki pandangan yang mendalam. Mereka masih terlalu muda. Sayangnya, kemalangan adalah berkah tersembunyi, dan kemalangan dalam bahaya. Mereka tidak mengetahui kebenaran ini, tetapi sekelompok orang berpandangan pendek. Gunakan saja dengan santai. Jika tidak, biarkan mereka menantang kesuksesan dan memaksa mereka untuk kembali ke sini. Mereka harus membenci saya untuk menggertakkan gigi di hati mereka. Mengapa? Petik 2. Tidak menyadari senyum pahit, menggelengkan kepalanya, mulut penggemar Zuo dengan ekspresi cemoohan, seolah menertawakan ketidaktahuan dunia. Yuan menatapnya dalam-dalam, menghela nafas dan mengangguk. Jadi begitu. Tidak heran Anda begitu ceroboh di Zong, tidak bersemangat seperti yang disebutkan sebelumnya Wuyu. Haha, ternyata saya tidak menganggap tempat ini sebagai tempat untuk berkembang. Memikirkan hal ini, Tuan Yuan mengelus jenggotnya, tetapi dia juga tidak berdaya. Orang yang berbakat seperti itu, yang tidak memiliki rasa memiliki dalam klan, tidak akan mencapainya dengan sepenuh hati. Ini adalah hilangnya klan.
Pengurus rumah tangga Zuo, apakah kamu di sini? Tiba-tiba, ada raungan kasar. Penggemar Zuo tidak bisa menahan tawa, menunjuk keluar dan berkata, Anda tahu, Kuilang akan datang begitu cepat. Saya mengatakan bahwa pertempuran Yuir di gerbang dalam pastilah papan nama yang hidup. Saya yakin dia membawa putranya, iya, haha. Dengan senyum dan anggukan, cahaya yang tidak dapat dijelaskan melintas di mata Yuan. Setelah itu, mereka keluar dengan gembira. Ketika mereka melihat 4 orang di luar, mereka adalah saudara perempuan Yueling dan ayah serta anak Kuilang. Namun, sebelum penggemar Zuo menunjukkan wajahnya yang puas seperti yang saya harapkan, Yuer dan Kui Gang berlutut ke tanah ke arah kipas Zuo, dan memukul 3 kali, dan berteriak. Tolong terima kami sebagai murid. Tiba-tiba, penggemar Zuo tercengang dan mau tidak mau menjadi konyol. Bab 560. Apa yang kamu lakukan? Mau tak mau tinggal sejenak, penggemar Zuo yang penuh keraguan, menatap orang-orang. Mereka saling memandang, dan mata mereka sangat tegas. Mereka menggenggam tangan dengan hormat kepada penggemar Zuo dan berkata serempak lagi, terimalah kami sebagai murid. Haha, selamat kepada pengurus rumah tangga Zuo, buka pintunya untuk menerima muridnya. Yuan tua menyeringai dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan kipas Zuo. Kuilang dan Yueling sama-sama tidak tahu malu dan tidak tahu malu, terlepas dari apakah penggemar Zuo setuju atau tidak. Tampaknya hari ini dia harus setuju dan tidak setuju, yang tergantung padanya. Wajah Zuo Fan mengeluarkan embusan tajam. Hati penggemar Zuo penuh dengan rumput dan kuda lumpur. Melihat senyum orang-orang yang sedikit jahat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, selamat kepada saudara perempuanmu. Aku masih murid klan. Murid macam apa yang kamu terima? Jika kamu ingin menjadi master, pergi ke tua-tua dan menawarkannya kepada mereka. Terutama kamu. Dengan itu, penggemar Zuo menunjuk ke bulan yang berlutut di tanah, dan matanya penuh keraguan, jangan bilang kamu tidak menang. Karena kamu menang, kamu harus mengganti posisi anak rubah yang lebih datar. Dia bukan murid elit, tetapi juga murid batin. Untuk apa dia lari kembali ke ruang pelayan? Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di matanya, dia tegas, Tuan. Tuan Mao, sekelompok orang tua di pintu dalam sedang menunggu Anda untuk beribadah. Masa depan cerah Anda memberi isyarat kepada Anda, dan Anda berlari kembali ke tempat di mana burung-burung tidak buang air besar. Mengapa Anda menyembah saya? Masih seorang murid sendiri, penggemar Zuo tidak bisa tidak menghela nafas. Di wajah menunjukkan warna keras kepala, bulan anak tangguh cara kembali, saya pikir ibadah di bawah pintu Anda, dari ibadah di sana. Kentut yang kuat, aku bajingan yang bau sekarang. Kamu tidak sebaik pelayan ketika kamu menyembah di bawah pintuku. Apa yang bisa kamu lakukan? Hidung Zuo Fan menyemburkan 2 tabung gas kasar dan membuat suara omelan yang keras. Melihat ini, Yueling dan Kuilang saling memandang dan berkata, pembantu rumah tangga Zuo, seperti kata pepatah, gunung tidak tinggi, tetapi makhluk abadi terkenal, ketika air tidak dalam. Ada seekor naga. Saya belum pernah melihat orang yang dapat melatih murid-muridnya begitu luar biasa hanya dalam 3 bulan. Saya percaya bahwa bulan saya di bawah pintu Anda, akan dapat menginjak puncak yang sebenarnya, Anda tidak meremehkan diri sendiri. Petik 2. Iya, aku anak yang bau. Aku akan memberikannya padamu. Aku harap aku bisa menyusul kakak perempuannya dengan cepat. Hahaha. Kuilang tersenyum, mendorong putranya ke depan, dan maju tanpa malu-malu. Sebuah garis hitam jatuh. Wajah Zuo Fan muram dan sedikit mengangkat bahu. Dia berkata dengan dingin, kalian berdua menyesal bahwa tidak ada apa-apa di ruangan ini. Menurutmu seberapa cepat mereka akan berkembang bahkan jika aku tidak memiliki pil batu spiritual untuk mereka latih? Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pengurus rumah tangga Zuo adalah tiran lokal sejati. Dia mampu memberinya lebih banyak murid. Kamu dapat memberikan mereka kepadanya. Tidak akan ada kesalahan. Namun, begitu suara penggemar Zuo jatuh, dia ingin mencari alasan untuk menolaknya.
Namun, Yuan tua tiba-tiba berdiri dan menurunkan platform untuknya. Lihat peralatan Yuir, dan lihat seluruh klan. Hanya pengurus rumah tangga Zuo kami yang bersedia mengeluarkannya. Mendengar ini, Kuilang dan Yueling mengangguk dan menatap mata Zuo Fan yang penuh bintang. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak bisa berteman dengan tiran lokal, Anda harus menyembah mereka sebagai ayah baptis. Dan tuan ini tidak berbeda dengan ayah baptis. Mereka percaya bahwa dua hantu kecil tidak akan diperlakukan dengan buruk bahkan di kamar portir dengan kipas Zuo. Jika mereka belum memasuki pintu dalam dan menyembah tuannya, mereka pasti ingin memeluk tuannya. Hanya karena sumber daya keuangan Zuo Fan, itu benar-benar luar biasa dan membuat orang serakah. Zuo Fan memandang Tuan Yuan dalam diam untuk beberapa saat dan menghela nafas tak berdaya. Tuan Yuan, apakah Anda harus membongkar platform saya di bagian ini? Haha tidak, aku tidak bermaksud untuk merobohkan panggung, tetapi untuk menyiapkan panggung untuk pengurus rumah tangga Zuo. Para siswa yang telah dilatih sendiri bersedia untuk kembali kepadamu. Sangat mudah bagimu untuk menjadi besar. Platform, mengapa menyia-nyiakannya? Adapun status Anda sebagai murid di sekte, Anda tidak perlu terlalu cerewet tentang hal itu tapi mata Yuan penuh dengan ketulusan. Yueling dan Kuilang dua orang mendengar, juga buru-buru mengangguk, mata diliputi warna yang tulus. Setelah melihatnya dalam-dalam, wajah penggemar Zuo tiba-tiba menjadi serius dan menggelengkan kepalanya perlahan, saya tidak akan pernah menerima magang, tidak sekarang, atau di masa depan. Tuan Yuan, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dan, bocah Kui guna. Dengan itu, penggemar Zuo menunjuk ke geng Kui dan berkata, jika kamu ingin memasuki pintu bagian dalam seperti bulan, aku bisa mengajarimu berbaris, tetapi setelah itu, kamu dan aku tidak akan ada hubungannya dengan itu. Jika kamu tidak melakukannya, tidak mau, pergi dari sini sekarang. Dengan itu, kipas Zuo berbalik, berjalan langsung ke kamar, lalu membanting pintu. Melihat ini, Yueling dan Kuilang tercengang. Mereka saling memandang dan bingung. Bagaimana bisa pengurus rumah tangga Zuo ini tiba-tiba kehilangan kesabaran? Bukankah dia hanya seorang guru? Pengurus rumah tangga Zuo, Yuir, dia telah melepaskan kualifikasi sebagai pembantu rumah tangga dan bersedia untuk kembali ke kamar portir. Jika kamu tidak menginginkannya, dia akan hancur. Yueling berteriak dan memohon. Tetapi di dalam ruangan, terdengar suara mencibir, hancur, ini yang dia minta, lakukan hal burungku. Di bawah hati tidak merasakan stagnasi, roh bulan memandang orang lain, tetapi menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Kemudian, orang-orang menatap mata si ke Tuan Yuan. Mengetahui apa yang mereka pikirkan, Tuan Yuan mengelus jenggot panjangnya dan berpikir secara rahasia. Kemudian dia melihat mereka dan menunjukkan ekspresi kehikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menghibur mereka dan berkata, tunggu di sini. Saya akan membujuk Anda untuk masuk sebentar, dan itu pasti akan mengarah pada ini. Ini bukan hanya kehormatan atau aib pribadi Anda, tetapi juga tentang rencana keluarga. Bukan dari Leng, orang tidak bisa tidak memiliki keraguan. Ibadah di Zuofan ini terkait dengan masa depan mereka, bagaimana dan rencana keluarga Zong. Tapi sebelum mereka sempat bertanya, Tuan Yuan berbalik, membuka pintu kayu dengan lembut, masuk perlahan, lalu menutupnya perlahan. Pada titik ini, hanya ada dua dari mereka di ruangan itu, dan mereka dapat berbicara dengan bebas. Melihat wajah suram penggemar Zuo, wajah Yuan Lao menunjukkan sedikit ketidakpedulian, dan berkata sambil tersenyum, pembantu rumah tangga Zuo, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Tidak. Apakah ada simpul? Lebih tidak mungkin. Penggemar Zuo menggelengkan kepalanya, dan suaranya penuh dengan udara. Sambil tersenyum, Tuan Yuan menolak berkomentar, tentu saja, ada simpul di hati saya. Aku berkata tidak. Penggemar Zuo tampaknya sedikit tidak sabar, seperti anak kecil, bersenandung. Lalu mengapa kamu begitu jijik, dan kesal dengan penerimaan magang? Aku sudah terbiasa sendirian. Aku tidak mau mengkhawatirkannya. Sebelum Tuan Yuan selesai,
kipas Zuo membuat suara dingin. Setelah melihatnya dalam-dalam, Tuan Yuan memberikan senyum misterius dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, saya telah hidup selama bertahun-tahun, bertemu banyak orang dan mengalami banyak hal. Anda tidak dapat menipu saya. Jika Anda hanya menjaga diri sendiri, Anda harus acuh tak acuh atau acuh tak acuh, bukan kesal. Pasti ada sesuatu di hati Anda. Ceritakan tentang itu. Mungkin saya bisa membantu Anda. Petik 2. Alisnya sedikit bergetar. Zuo Fan melirik lelaki tua kecil itu dan berpikir sedikit. Akhirnya, dia berkata, Tuan Yuan, apakah Anda telah dikhianati oleh murid Anda? Hei pengurus rumah tangga, Zuo membuat lelucon besar. Saya adalah pelayan tua klan Jizung. Kekuatannya rendah. Siapa yang akan menjadi murid saya? Mengapa? Apakah Anda pernah dikhianati oleh murid sebelumnya? Matanya tidak bersinar. Tuan Yuan tampaknya telah menemukan inti masalahnya dan bertanya sambil menjulurkan kepalanya. Dia mengangguk sedikit. Penggemar Zuo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jejak kesedihan melintas di matanya, yang disebut magang gereja, mati kelaparan Tuan. Pada saat itu, saya memperlakukannya sebagai ayah dan anak, tetapi untuk merampok sesuatu dari saya, dia bersatu dengan orang luar dan serius melukaiku saat aku berlatih. Sejak itu, aku bersumpah tidak akan pernah menerima murid lagi. Berbicara tentang ini, mata penggemar Zuo memancarkan cahaya yang menakutkan, penuh dengan niat membunuh. Nah, bagaimana dengan dia sekarang? Apakah kamu membunuhnya dan membalas dendam? Tuan Yuan merenung sedikit dan bergumam. Jika penggemar Zuo telah membalas dendam, itu berarti simpul hatinya kurang lebih dan dapat dilepaskan. Jika tidak, simpul tersebut akan menjadi semakin rapat, dan akhirnya menjadi simpul mati yang sulit dibuka. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Zuo Fan menggigit giginya dengan keras dan berkata, dia terlalu jauh. Saya tidak bisa sampai di sana sebentar. Tetapi suatu hari, saya akan menemukannya dan menyelesaikan akun menipu guru saya dan menghancurkan leluhur saya. Yuan tua mengangguk dengan jelas, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Tetapi segera, dia melihat kipas Zuo lagi, menggosok dagunya dan berkata, dalam hal ini, kamu harus mengambil 2 orang kecil itu sebagai murid mereka. Zuo Fan tiba-tiba merasa tidak berdaya dan terus menatapnya. Tuan Yuan, apa maksudmu? Maksudmu garam pada lukanya? Aku tahu aku alergi pada muridku, dan aku sedih. Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya, saya menyarankan Anda untuk melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Dia melambaikan tangannya perlahan. Yuan tua tidak bisa menahan tawa dan berkata, yang disebut lonceng jiling harus mengikat bel. Anda adalah simpul di hati Anda. Simpul yang disebabkan oleh magang secara alami perlu dilepaskan oleh magang. Jika Anda pernah digigit oleh ular, Anda akan takut pada tali sumur selama 10 tahun dan tidak akan menerima magang. Kemudian simpul hati Anda akan tinggal di hati Anda selamanya. Jika terus seperti ini, itu mungkin menjadi iblis hati pada saat yang kritis dan membahayakan dirinya sendiri. Jika kamu bisa melatih beberapa murid yang lebih baik, mungkin simpul di hatimu akan terpecahkan. Kami para praktisi jalan ajaib selalu melawan langit. Tidak peduli apa jalan di depan, kami harus melewatinya. Ini adalah pengalaman hanya setelah penderitaan kita dapat memperoleh hasil yang baik. Jika Anda tidak dapat melewati simpul ini dan hanya ingin menghindarinya, bahkan jika Anda memiliki bakat dan kultivasi yang kuat, Anda hampir tidak dapat melangkah ke atas. Karena hati Anda yang kuat tidak lengkap cukup. Petik 2. Dengan itu, Tuan Yuan mengulurkan jari telunjuk dan menunjukkan posisi atrium Zuo Fan, memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Melihatnya dalam-dalam, penggemar Zuo tiba-tiba merasa bahwa hatinya telah terbuka seperti sesuatu yang membuatnya jauh lebih tidak terhalang. Seluruh tubuhnya Yuan Li juga berlari dengan bebas dan bergerak tanpa berpikir. Suasana hatinya, secara tak terduga, telah membaik. Tuan Yuan, jika Anda tidak memiliki kultivasi yang buruk, saya pasti akan mengambil Anda sebagai guru saya. Sudut mulutnya melintasi busur dingin.
Zuo Fan memandang Yuan Lao dan tertawa kecil. Sedikit tercengang, Yuan tua memandang Zuo Fan dan mengangguk dengan ramah. Jika kamu magang seperti itu, aku tidak akan hidup sia-sia. Ketika suara itu turun, mereka saling memandang lagi, tertawa. Seperti dua sahabat, dari hati ke hati. Setelah itu, penggemar Zuo dan Yuan Lao keluar dari pintu, dan melihat dua orang muda masih berlutut di sana, mereka secara resmi mengumumkan keputusan mereka untuk menerima magang. Kali ini, benar-benar akan kuis serigala dan roh bulan 4 orang senang buruk, bersorak. Bagaimanapun, dengan bimbingan penggemar Zuo, seorang tiran lokal dan guru yang baik, pencapaian masa depan dua hantu kecil ini akan luar biasa. Inilah yang disebut, di mana yang kuat tetaplah yang kuat.